Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 kebiasaan yang bisa merusak bahkan membunuh motivasi kita. Termotivasi itu sama dengan kita nonton sinetron, terus pada saat kita nonton sinetron itu terus kita nangis gitu. Kita sedih melihat kejadian pemeran utamanya ditinggalkan dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kita sedih dan kita nangis. Motivasi itu sama seperti itu. Motivasi itu pada saat kita mendengarkan orang, pada saat kita melihat audio visual atau kita mendengarkan audio-audio, akhirnya kita menjadi termotivasi banget. Nah, tetapi persoalannya bukan di termotivasi. Masalah umum sekarang yang ada di sekitaran kita atau mungkin di diri kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan motivasi itu sehingga kita bisa menuju ke apa yang kita inginkan. Kehilangan motivasi atau terbunuhnya motivasi kita itu adalah masalah kita bersama sebenarnya. Cuman ada orang yang bisa selalu membungkus motivasi dia itu sehingga motivasinya itu menjadi terlindungi. Ada orang yang tanpa sadar, tanpa sengaja motivasinya itu mati secara berlahan. Jadi pada saat mendengarkan video-video motivasi, karena dia sudah tidak termotivasi, kata dia, ya udah kebanyakan bacot lu, tidak seperti apa yang lu bayangkan lah, tidak seperti inilah, tidak mungkin. Karena apa? Karena sudah kehilangan motivasi tadi. Motivasinya tadi sudah terbunuh. Padahal sebenarnya motivasi ini bisa kita jaga. Yang penting kita tahu dulu apa kebiasaan-kebiasaan sehingga motivasi kita itu bisa terbunuh. Nah, di sini saya akan bahas mengenai 6 kebiasaan sehingga motivasi kita bisa terbunuh. Kebiasaan nomor 1 sehingga kita kehilangan motivasi atau motivasi kita bisa terbunuh adalah kita coba melompat langsung ke hasil dan kita melewati prosesnya. Diibaratin seperti kita menaiki 20 tangga di atas. Kalau Anda langsung melihat ke hasil, berarti Anda harus melompat dari anak tangga pertama ke anak tangga 20. Padahal untuk mendapatkan ke anak tangga ke-20 itu kita harus melalui stepnya. Step anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ke-20. Jadi tidak bisa kita langsung dari anak tangga pertama langsung ke-20. Berpikir untuk tidak melewati prosesnya itu bisa membuat Anda frustrasi. Bisa membuat Anda jadi depresi sendiri. Yang Anda cari bukan Anda menguatkan mental Anda untuk melewati tangga-tangga tersebut, tapi yang Anda cari bagaimana Anda bisa fast track langsung ke atas. Padahal sebenarnya kalau Anda berpikir anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, dengan berbagai macam permasalahan itu Anda bisa melewati satu persatu. Anda tidak bisa melewati dari anak tangga pertama langsung anak tangga ke-20. Itu yang bisa membunuh motivasi Anda. Setiap Anda mencoba untuk melakukan sebuah usaha untuk pengen langsung instan ke atas, Anda mentok. Anda tidak ada jalan. Akhirnya apa? Akhirnya Anda bete sendiri, Anda stres sendiri. Bahkan Anda sudah tidak termotivasi karena Anda bilang semua motivasi tidak ada yang masuk dengan saya. Ya bagaimana mau masuk kalau Anda langsung pengen hasil kok Anda tidak mau berproses? Usain Bolt, seorang juara olimpiade. Dia menghabiskan tiap harinya untuk latihan yang hanya di final olimpiade untuk mendapatkan medali emas itu dia berlari cuma sekitar 6 detik. Bayangin loh, hanya untuk berlari 6 detik di final olimpiade dia harus latihan selama 4 tahun. Jadi apa artinya? Artinya semuanya dengan proses. Kalau kebiasaan Anda selalu melihat ke hasil tanpa mempelajari prosesnya, ya motivasi Anda akan terbunuh. Kebiasaan nomor 2, kebiasaan yang membunuh motivasi Anda, yaitu adalah kebiasaan untuk selalu ingin menjadi sempurna. Anda merancang segala sesuatunya, Anda ingin menjadi yang sempurna, ya tidak bisa. Tidak ada yang sempurna, apalagi untuk melakukan sesuatu itu di awal, tidak ada yang sempurna. Harusnya kita berpikir, kita coba lagi, pada saat kita gagal, kita perbaiki apa saja kesalahan kita itu. Kalau Anda pengen semuanya menjadi sempurna, Anda persiapkan semuanya untuk jadi sempurna, Anda tidak akan siap-siap. Akhirnya Anda memilih untuk menunda. Pada saat persiapan Anda tidak sempurna, Anda bilang, ngapain saya lakukan kalau tidak sempurna? Akhirnya Anda tunda lagi. Anda bikin lagi perencanaan, terus pada saat mau eksekusi Anda bilang, ini kurang sempurna. Akhirnya Anda tunda lagi. Kenapa? Karena Anda selalu mencari yang sempurna. Padahal tidak bisa ada yang sempurna dari awal. Mengejar sebuah kesempurnaan itu sama saja cara yang cepat untuk mematikan motivasi kita.
Yang ketiga, yang dapat membunuh motivasi Anda adalah Anda selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita memulai tidak pada titik yang sama loh. Ada orang yang memulai bisnis itu harus ngutang, harus jual motor, harus jual ini, harus jual itu untuk memulai usaha. Dan ada orang pada saat memulai usaha yang sama dengan Anda, dia sudah punya modal yang besar tanpa harus pinjam uang di bank. Orang tuanya bisa modalin dia. Artinya apa? Artinya tidak memulai pada titik yang sama. Harusnya pikiran Anda berkonsentrasi pada goals Anda, pada apa yang Anda rencanakan pada bisnis Anda, karena Anda selalu melihat ke orang itu, akhirnya Anda sudah kehilangan arah. Akhirnya goals Anda itu, rencana-rencana Anda itu menjadi berantakan. Anda selalu melihat dia, kok dia udah 3 cabang bukanya ya, kok dia udah 4 cabang bukanya ya, kok dia 5 cabang bukanya. Anda lihat orang berhasil, apa yang terjadi? Anda emosi sendiri. Pada saat Anda emosi, akhirnya apa? Anda menyalahkan diri Anda. Pada saat Anda sudah mulai menyalahkan diri Anda, disitulah Anda mengikis atau membunuh motivasi Anda. Kita melihat orang lain itu, kita harus termotivasi. Pada saat kita lihat dia sukses, kita bilang, bismillah, kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Terus kita harus kembali ke rencana awal kita yang sudah kita targetkan dan sudah kita rencanakan. Tidak perlu melihat orang lain. Karena tadi saya bilang kita beda memulainya itu bukan pada titik yang sama. Kalau kita memulai bukan pada titik yang sama, hasilnya pun nanti akan beda-beda juga. Apa yang harus dilakukan? Konsentrasi pada goalsmu. Konsentrasi pada apa yang sudah kamu rencanakan di atas kertasmu itu. Tidak usah ngelihat orang lain. Pada saat Anda ngelihat orang lain, Anda mulai iri, Anda akan mulai membunuh motivasi Anda. Nomor 4, kebiasaan yang bisa membunuh motivasi Anda, yaitu Anda gampang sekali tergoda untuk menunda. Anda mengerjakan sesuatu, notifikasi di handphone bunyi, akhirnya Anda konsentrasi ke handphone Anda lagi. Tanpa sadar, scroll, akhirnya memakan waktu 1 jam, 2 jam. Padahal 1 jam, 2 jam itu sebenarnya Anda bisa mengerjakan semua rencana Anda tadi. Bukan cuma handphone. Mungkin pada saat Anda mengerjakan skripsi Anda mengerjakan sesuatu yang harusnya Anda kerjakan, tiba-tiba teman bilang, yuk nongkrong yuk di kafe yuk. Ayo main bareng yuk, mabar yuk. Akhirnya apa? Anda tinggalkan lagi kewajiban Anda. Anda gampang sekali tergoda dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak pokok. Pada saat kita bekerja untuk mencapai tujuan kita, gangguan itu pasti akan selalu datang. Apalagi gangguan-gangguan itu berupa hal-hal yang menyenangkan. Tetapi Anda harus fokus pada tujuan Anda. Bayangin kalau mamanya tiap hari Anda terganggu dengan hal tersebut. Bisa-bisa sebulan 2 bulan ya sudah, Anda akan kehilangan motivasi untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya memang ada yang dikorbankan. Tapi yang kita korbankan itu demi kebaikan kita. Yang kemarin-kemarin, waktu sebelum kita punya impian, sebelum kita punya goals, kita sering mabar, kita sering nongkrong di kafe, sering karaoke, sering nonton Netflix, dan sebagainya. Pada saat Anda sudah fokus mengerjakan satu hal, berhentilah untuk melakukan hal-hal itu. Karena hal-hal itu dapat membunuh motivasi Anda. Yang kelima, hal yang dapat membunuh motivasi Anda adalah Anda tidak punya rencana. Kalau Anda tidak punya rencana, ya Anda tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena pada saat Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus tuliskan dulu, Anda harus mulai dari mana. Anda harus mulai dari mana dan sampainya di mana. Dan itu butuh rencana. Perusahaan kelas 1 itu dihasilkan dari manajemen kelas 1. Pribadi kelas 1 itu dihasilkan dari manajemen diri kelas 1. Jadi Anda harus punya rencana yang luar biasa. Pada saat Anda nggak punya rencana, itu sama aja menangkap angin mengejar bayangan. Artinya apa? Omong kosong. Anda mengejar sesuatu, ya Anda harus rencanakan. Sebuah hal yang besar dalam 1 tahun, itu dihasilkan dari rencana-rencana per bulan. Sebuah rencana per bulan itu bisa berhasil, itu karena kita punya rencana-rencana per hari. Jadi kalau kita pengen rencana kita dalam 1 tahun berhasil, mulailah dari hal kecil. Yaitu apa? Rencanakan dari hari ini. Besok Anda mau ngapain, lusa Anda mau ngapain, weekend Anda mau ngapain. Sehingga apa? Terbentuklah 1 bulan. Dan 1 bulan digabung 12 bulan sehingga jadi rencana selama 1 tahun. Kebayang kalau Anda nggak punya rencana sama sekali. Hari ini mau ngapain, hari itu mau ngapain. Jadi akhirnya apa? Nanti Anda menunda, Anda gampang kehilangan fokus. Akhirnya Anda tidak sampai pada impian Anda itu. Sebuah masalah besar itu ada
karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Jadi masalah-masalah kecil kita bisa terselesaikan dan insya Allah bisa diselesaikan, yaitu dengan kita punya planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Setelah kita punya planning ini, memang tidak semua planning itu kita bisa berjalan dengan mulus, tapi setidaknya kita sudah melangkah satu step dibanding dengan orang lain. Jadi apabila Anda punya tujuan, apabila Anda punya impian, apabila Anda punya suatu goals yang Anda ingin capai, Anda harus punya rencana konkret, rencana per hari, rencana per minggu, rencana per bulan, rencana per tahun, per 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Yang keenam, yang bisa membunuh motivasi Anda adalah Anda mengabaikan kesehatan Anda. Kenapa ini bisa membunuh? Karena pada saat Anda sakit, Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu dibutuhkan kondisi tubuh yang prima. Jadi kalau Anda ingin mengejar sesuatu, memang benar-benar manajemen waktu Anda ini harus Anda perhatikan. Anda tidur sesuai dengan waktu yang sudah Anda jadwalkan, Anda bangun dengan sesuai waktu yang Anda jadwalkan, Anda beri jadwal untuk selalu berolahraga. Kenapa? Berolahraga ini adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita fresh, bisa membuat kita bahagia, dan pada saat kita kembali ke tugas kita bisa konsentrasi lagi dengan maksimal. Anda sudah punya rencana besar, Anda sudah punya pikiran yang besar, tapi tubuh Anda nggak bisa ngikutin karena sudah lemes duluan, ya Anda nggak akan bisa jadi apa-apa. Anda harus memprioritaskan kesehatan Anda juga. Olahraga yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan semuanya sehingga Anda bisa fresh untuk mengejar impian-impian Anda di depan tanpa terganggu dengan kesehatan Anda lagi. Motivasi itu sangat penting. Motivasi itu adalah bahan bakar. Kalau kita punya motivasi yang tinggi sehingga kita punya daya juang itu juga tinggi. Untuk sukses tidak ada mantra ajaib simsalabim Anda bisa sukses. Anda harus lalui prosesnya. Dan untuk sukses, Anda harus berani selalu termotivasi. Ketika Anda kehilangan motivasi, di titik itulah Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu 6 poin kenapa orang bisa kehilangan motivasi. Siapa tahu Anda punya poin-poin lain, Anda bisa berbagi di kolom komentar. Begitu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.